Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang populasi cacing tanah, percobaan erosi, dan penetrasi tanah. Jadi simak terus video kami ya. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan Hafiz Atorik, Niketut Putri Maharani, Muhammad Naufal, Yunisa Rosa Sitanggang, Lisa Yuliana, Wahdatul Khoirunisa, dan dengan saya sendiri Rupa Abeahan. Kelompok kami dengan judul Populasi Cacing Tanah, dengan latar belakang yang pertama yaitu cacing tanah adalah jenis cacing yang hidup di dalam tanah. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang disebut Oligochaeta, yang merupakan bagian dari filum Annelida. Cacing tanah memiliki tubuh silindris dan terdiri dari serangkaian segmen berulang yang disebut metameres, dilapisi oleh kulit yang licin, dan mereka memiliki setae. Memiliki sistem pencernaan yang sederhana dan sistem reproduksi hermafrodit. Cacing tanah memiliki peran penting dalam ekosistem tanah. Mereka menggali dan meronggong tanah saat mereka bergerak, yang membantu dalam perbaikan struktur tanah dan sirkulasi udara. Nah, di sini saya akan memberitahu tujuan dari praktikum. Tujuan dari praktikum kami yaitu yang pertama, memahami peran dan pentingnya cacing tanah dalam ekosistem tanah. Yang kedua, mengidentifikasi spesies cacing tanah. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi populasi cacing tanah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, di mana cacing tanah hidup di dalam tanah dan memiliki peran penting dalam siklus nutrisi dan perbaikan struktur tanah. Cacing tanah sangatlah sensitif terhadap pH dan suhu tanah. Cacing dapat tumbuh dengan baik pada suhu sekitar 15-25 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, maka proses fisiologis terganggu. Cacing tanah tersensitif terhadap konsentrasi ion hidrogen yang berhubungan dengan pH. Pertumbuhan cacing tanah dapat menjadi baik jika tanah atau habitatnya netral. Selanjutnya yaitu morfologi cacing, yang dapat dijelaskan melalui yang pertama, bentuk, segmen, setae, ujung depan, pencernaan, reproduksi, dan gerakan. Pada umumnya, cacing tanah berukuran sangat kecil dan memanjang. Cacing tanah dapat terbagi menjadi 5, yaitu bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, bagian punggung, bagian bawah atau perut. Mulut dari cacing tanah terdapat di segmen pertama, dan anus di bagian belakang segmen terakhir. Pada cacing tanah dewasa, terdapat kitelum yang merupakan bagian tubuh cacing yang menebal dan berfungsi untuk menyiapkan proses perkembangbiakan. Kitelum memiliki warna lebih kurang dari dibanding tubuh cacing itu sendiri. Selanjutnya yaitu, cacing tanah dapat ditemukan di hutan alam, padang rumput, dan agroekosistem. Cacing tanah termasuk hewan avertebrata. Cacing tanah disebut sebagai hewan avertebrata karena mereka tidak memiliki tulang belakang atau vertebrata. Cacing tanah masuk ke dalam filum Annelida yang merupakan kelompok hewan yang terdiri dari cacing beruas atau bersegmen. Meskipun cacing tanah tidak memiliki tulang belakang, mereka memiliki sistem rangkai internal yang terdiri dari segmen-segmen. Selanjutnya yaitu cacing tanah memainkan peran untuk mengurangi limbah hewan dan nabati. Alasan mengapa cacing tanah memiliki perannya, yang pertama yaitu dekomposisi. Cacing tanah adalah pengurai yang sangat efektif. Mereka memakan material organik seperti daun, batang, dan serasa tumbuhan yang mati. Yang kedua, aerasi tanah. Cacing tanah juga berperan dalam meningkatkan struktur dan drainase tanah. Yang ketiga, peningkatan kesuburan tanah. Melalui proses pencernaan mereka, cacing tanah mencerna bahan organik dan mengubahnya menjadi pupuk alami yang kaya akan nutrisi. Kotoran cacing tanah mengandung nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan elemen jejak lainnya. Yang keempat, pengendali hama dan penyakit. Cacing tanah juga dapat membantu dalam pengendalian populasi hama dan penyakit tanaman. Mereka memakan serangga kecil, seperti serangga pengganggu dan telur-telur hama, sehingga membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangga tersebut. Yang kelima, rekayasa tanah. Aktivitas cacing tanah dalam menciptakan terowongan dan menggali tanah membantu dalam mengubah struktur tanah yang padat dan menjadi lebih longgar. Hal ini memungkinkan akar tumbuhan untuk menembus tanah dengan lebih mudah dan meningkatkan akses mereka terhadap air dan nutrisi. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama alat yaitu linggis, penggaris, termometer tanah, timbangan analitik, dan sendok semen. Bahannya yaitu lahan yang digunakan. baik untuk selanjutnya waktu dan tempat.
Praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu atau disingkat LTPD Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan dilaksanakan pada hari Senin 17 April 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 dengan judul Populasi Cacing Tanah. Untuk selanjutnya yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu disiapkan lahan berukuran berbentuk persegi ukuran 25 kali 25 cm. Lalu ditandai lahan tersebut. Lalu digali lahan dalam dua kedalaman, yaitu 0 sampai 10 cm dan 10 sampai 20 cm. Lalu dihitung dan ditimbang cacing yang ditemukan pada masing-masing kedalaman. Selanjutnya dicatat jumlah cacing dan masanya lalu dikonversi dalam bentuk M. Selanjutnya yaitu tabel hasil. Tabel hasil pada praktikum kali ini yang pertama yaitu pada tempat profil tanah 3 dengan kedalaman 0 sampai 10 cm tidak terdapat populasi cacing dengan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya, pada profil tanah ketiga dengan kedalaman 10 sampai 20 cm terdapat dua populasi cacing tanah dengan bobot 0,01 gram dengan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya, pada tempat yang kedua yaitu profil tanah 1 dengan kedalaman 0 sampai 10 cm terdapat 6 populasi cacing tanah dengan bobot 2,1 gram dengan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya pada profil tanah 1 dengan kedalaman 10 sampai pada profil tanah yang kedua pada tempat yang kedua yaitu profil tanah 1 dengan kedalaman 0 sampai 10 cm. Terdapat 6 populasi cacing tanah dengan bobot 2,1 gram dengan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya pada kedalaman 10 sampai 20 cm terdapat 4 populasi cacing tanah dengan bobot 1 gram dengan suhu 29 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengelompokan cacing. Cacing dibagi menjadi cacing epigaik. Cacing epigaik hidup di permukaan tanah, berperan menghancurkan serasa, hidup tidak membuat lubang. Lalu ada cacing anesik. Cacing anesik adalah pemakan serasa dan membawanya ke lapisan dalam profil tanah. Lalu cacing anesik membentuk liang atau celah dan mempengaruhi sifat fisik tanah dan konduktivitas hidrolik. Lalu ada cacing endogeik. Cacing endogeik hidup di tanah dalam, berperan mencampur serasa dari atas tanah dan lapisan bawah, dan berperan menyuburkan tanah dari kotorannya. Lalu ada morfologi cacing. Cacing tanah mempunyai bentuk silindris dan cenderung ramping, serta berwarna merah keunguan. Cacing tanah memiliki kulit berlendir dan menjadi organ untuk menyerap oksigen dari lingkungan. Cacing dewasa terdapat cincin di dekat kepala yang disebut klitelium. Tubuhnya memiliki segmen yang mengandung otot serta terdapat bulu halus. Dan cacing termasuk tergolong hewan hermafrodit. Lalu hubungan cacing suhu dan pH. Optimal hidup cacing adalah 15 sampai 20 derajat Celcius. Suhu di optimal karena ada pengaruh ikut berdampak pada keberadaan dan kehidupan tanah. pH optimal untuk cacing adalah 6 hingga 7,5 derajat Celcius. Jika pH terlalu rendah dapat merusak pernapasan dan pencernaan cacing. Jika pH terlalu tinggi maka dapat mengganggu populasi cacing. Faktor keberadaan cacing tanah. Keberadaan cacing tanah dipengaruhi oleh ketersediaan makanan, di mana cacing tanah merupakan detrivora yang memasak organik. Berikutnya, faktor kegiatan manusia seperti penggunaan pestisida mengganggu keberadaan cacing. Faktor berikutnya yaitu suhu tanah, di mana suhu yang optimal adalah 10 sampai 25 derajat Celcius. Faktor berikutnya yaitu tekstur tanah, yaitu liat berat dan berpasir, tidak cocok untuk cacing. pH tanah yang netral adalah pH yang baik untuk cacing tanah. Kelembapan tanah, di mana kelembapan yang rendah dapat mengurangi aktivitas dan reproduksi cacing tanah. Metode dalam penentuan populasi cacing tanah yaitu yang pertama metode pemilihan dengan tangan, yang kedua metode pencucian tanah, yang ketiga metode aliran listrik, yang keempat ekstraksi dengan panas, yang kelima metode getaran, dan terakhir metode dengan kimia. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, cacing tanah memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem tanah, yaitu pencampuran dan perombakan bahan organik, peningkatan drainase dan aerasi tanah,
pembentukan agregat tanah, dan penyediaan nutrisi dan mikroba tanah. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai spesies cacing tanah yang umum ditemukan di lokasi melibatkan pengamatan langsung dan pemahaman tentang karakteristik morfologi serta perilaku cacing tanah. Yang ketiga, beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan meliputi kualitas bahan organik, kondisi lingkungan fisik, kehadiran pemangsa, penggunaan pupuk, dan pestisida, gangguan manusia, dan interaksi dengan organisme lain. Berikut adalah sumber daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan laporan. Sumber berasal dari buku Populasi Cacing Tanah di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Prenada Media Cipta, dan buku pengklasifikasian cacing tanah, serta buku panduan ilmu tanah dengan penerbit Airlangga University. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai erosi tanah. Erosi merupakan suatu proses hilangnya atau pengelupasan pada topsoil kulit bumi akibat faktor alam maupun faktor organisme. Selain itu, erosi juga dapat diartikan sebagai pengikisan atau pengelupasan yang merupakan proses penghanyutan yang disebabkan oleh kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Erosi itu merupakan terangkatnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain melalui suatu media. Nah, di sini media erosi itu ada media alami, di mana media alami itu antara lain angin dan air, dan juga dapat erosi dapat disebabkan oleh faktor manusia, di mana di mana aktivitas-aktivitas manusia ini yang dapat menyebabkan erosi itu antara lain ada pembakaran hutan atau penggundulan hutan, kegiatan pertambangan, kegiatan perkebunan, dan juga kegiatan pertanian. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis erosi. Di sini ada 4 jenis erosi yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama itu ada erosi permukaan, yang kedua itu ada erosi alur, yang ketiga erosi tebing, dan yang keempat erosi parit. Erosi permukaan yaitu erosi yang terjadi pada lapisan tanah yang terkikis oleh hujan dan limpasan permukaan, sehingga menyebabkan bagian-bagian permukaan tanah itu terangkat dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua yaitu erosi alur. Erosi alur merupakan pengangkutan tanah dari alur tertentu pada permukaan tanah yang menimbulkan parit-parit kecil yang dangkal. Selanjutnya yang ketiga yaitu erosi tebing. Erosi tebing ini terjadi akibat adanya air yang mengalir dari atas tebing, sehingga menyebabkan permukaan tanah pada tebing tersebut terkikis atau dapat juga menyebabkan terjadinya longsor. Nah, yang keempat ini erosi parit. Erosi parit ini sama dengan erosi alur, yaitu merupakan pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah. Namun, pada erosi parit ini, alur yang terbentuk itu sudah besar. Yang selanjutnya yaitu akibat dari erosi, di mana erosi ini menimbulkan beberapa akibat, di antaranya yaitu yang pertama, hilangnya lapisan tanah yang subur dan baik bagi pertumbuhan tanaman. Mengapa demikian? Karena pada tanah di bagian permukaan atau di bagian atasnya itu biasanya terdapat tanah-tanah yang subur dan kaya akan bahan organik. Jika terjadinya erosi, maka bahan-bahan organik tersebut atau tanah yang subur tersebut akan terhanyut dari suatu tempat ke tempat lain dan dapat menimbulkan tanah tersebut menjadi tidak subur lagi, dan tanah-tanah yang mengandung bahan organik tersebut terhanyut ke suatu tempat atau ke tempat lain dan membentuk lahan atau lingkungan baru yang tanahnya kaya akan bahan organik. Selanjutnya yaitu akibat dari erosi, berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Yang ketiga, menyebabkan longsor dan menyebabkan banjir. Karena tanah-tanah tersebut sudah terkikis dan menjadi tipis, sehingga tanah tersebut sudah tidak kuat lagi untuk menahan air dan menyebabkan longsor atau banjir di suatu daerah, terutama di daerah-daerah yang
tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengalirkan air yang mengandung tanah ke hilir sehingga dapat menyebabkan penumpukan sedimen yang tebal dan dapat menyumbat aliran air sungai atau danau akibat dari penumpukan sedimen tersebut di dataran yang hilir. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar praktikum yang kami lakukan, di mana pada praktikum erosi tanah yang kami lakukan ini kami lakukan untuk mengetahui pengaruh dari faktor curah hujan dan erobilitas terhadap tanah terhadap erosi, di mana pada faktor curah hujan tersebut kami menggunakan media tanah yang sama dan menggunakan jumlah air yang berbeda, di mana jumlah air yang kami gunakan ini yaitu 200 ml dan juga 400 ml. Dan untuk percobaan yang kedua yaitu kami melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh erobilitas tanah terhadap erosi. Di sini kami menggunakan dua jenis tanah, di mana tanah yang kami gunakan itu yaitu tanah liat dan juga tanah berpasir dengan jumlah air yang sama yaitu sebanyak 200 ml. Dari percobaan praktikum tersebut dapat kami ketahui bila semakin besar intensitas hujan, maka dan semakin besar butiran air hujan, maka akan mengakibatkan endapan tanah semakin banyak, di mana artinya erosi yang terjadi semakin besar. Sedangkan pada percobaan erobilitas tanah tersebut, kita dapat mengetahui identifikasi jenis tanah tersebut, di mana dalam percobaan tersebut itu kami dapat dari dua tanah yang berbeda, di mana tanah liat dan tanah berpasir, kami mendapat hasil bahwa pada tanah berpasir itu sedikit menimbulkan endapan daripada tanah yang liat. Hal ini terjadi karena tanah berpasir itu erosinya itu tidak terlalu besar karena partikel-partikel pada tanah pasir atau pori-pori pada tanah pasir itu besar sehingga menimbulkan erosi yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu praktikum yang kami lakukan pada materi erosi tanah. Di sini kami menggunakan pengaruh faktor curah hujan dan faktor erobilitas tanah terhadap erosi tanah, di mana pada faktor curah hujan ini kita menggunakan jumlah air yang berbeda dengan jenis tanah yang sama. Sedangkan pada faktor erodibilitas tanah, kami menggunakan dua jenis tanah yang berbeda, di mana yang satu tanah berpasir dan yang satu tanah liat. Dari praktikum ini, kami memperoleh hasil bila semakin besar intensitas hujan dan semakin besar butiran-butiran air hujan, maka akan mengakibatkan endapan tanah semakin banyak. Hal ini berarti erosi yang terjadi semakin besar. Sedangkan pada erodibilitas tanah itu ditentukan dari identifikasi jenis tanah tersebut, di mana dalam percobaan tersebut didapat hasil bahwa pada tanah berpasir sedikit menimbulkan endapan. Hal ini berarti pada tanah berpasir erosi tidak terjadi terlalu besar, dan pada tanah yang berdebu erosi dapat terjadi dengan mudah. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh kelompok 4 adalah penetrasi tanah. Penetrasi tanah sendiri adalah daya yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk masuk ke dalam tanah. Dalam pertanian, hal ini menggambarkan kemampuan suatu akar tanaman dalam menembus tanah untuk pencarian unsur hara dan air. Dalam bidang pertanian juga, untuk mengetahui ketahanan tanah atau mengetahui penetrasi tanah, digunakan alat yang bernama penetrometer atau penetrograf. Penetrometer digunakan dengan cara memasukkan alat tersebut ke dalam tanah tanpa merusak struktur tanah dan dapat diketahui angka ketahanan tanah. Dalam penggunaan penetrometer, ketahanan tanah dipengaruhi oleh struktur, kandungan air tanah, berat isi, dan tekstur tanah. Berikut adalah gambar dari penetrometer. Yang pertama di sebelah kiri adalah penetrometer tangan atau cone. Penetrometer ini digunakan dengan cara menekan alat secara vertikal ke dalam tanah, lalu dihitung
ketahanan tanah dalam 5 satuan, yaitu 5, 10, 5, 20, dan seterusnya. Lalu yang sebelah kanan adalah penetrometer saku. Penetrometer saku digunakan dengan menekan alat tersebut ke dalam tanah, namun dengan keadaan horizontal, yaitu tanah sebelumnya sudah digali untuk mengetahui suatu tekanan tanah dengan kedalaman tertentu. Seperti dalam praktikum kali ini digunakan kedalaman 0 sampai 10 cm, 10 sampai 20 cm, dan 20 sampai 30 cm. Berikut adalah penjelasan dari alat tadi, yaitu dalam penetrometer digunakan dalam ketahanan tanah dalam perbedaan horizon. Lalu untuk penetrometer untuk mengukur kekerasan dan kekuatan tanah. Pada penetrometer cone, dapat saya ulangi lagi, pengulangan perhitungan ketahanan tanah dilakukan pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan 35 cm. Berikut adalah semua materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Saya sebagai perwakilan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi-materi tadi. Saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.